Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube Mikrotik Indonesia, channel yang akan memberikan tips dan triks mengenai pengelolaan jaringan, terutama untuk penggunaan alat-alat mikrotik. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah tema yang mungkin sebenarnya juga teman-teman sudah sering ingat atau bahkan penasaran ya, yaitu mengenai perbedaan level lisensi di mikrotik. Jadi sebenarnya kalau mungkin teman-teman akhir-akhir ini malah lebih mengenal mikrotik sebagai sebuah hardware yang namanya router board. Sebenarnya mikrotik itu pada awalnya adalah produknya merupakan sebuah OS. Nah, OS-nya ini nanti akan dibagi ke dalam beberapa level lisensi yang nanti setiap level lisensinya berbeda dalam kemampuan untuk menghandle koneksinya. Nah, mau tahu selengkapnya? Tetap saksikan video ini, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar teman-teman mendapatkan notifikasi ketika kita upload video terbaru. Mungkin Anda lebih mengenal mikrotik dengan produk hardware-nya yang biasa disebut dengan router board. Tapi sebenarnya mikrotik ini mengeluarkan dua produk, yaitu dalam bentuk software namanya router OS, kemudian dalam bentuk hardware namanya router board. Nah, router OS ini sebenarnya sama dengan OS pada umumnya yang kita bisa install pada hardware berbentuk PC, misalnya PC desktop biasa atau server atau mungkin mini PC. Dan juga OS mikrotik ini itu yang nanti kemudian juga diinjek di hardware-nya router board. Jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman punya PC yang sudah tidak dipakai atau mempunyai hardware seperti server yang pengen hardware tersebut bisa berfungsi sebagai sebuah router, nah teman-teman bisa melakukan instalasi OS mikrotik. Nah, di sini saya akan membahas lebih detail perbedaan dari OS mikrotik atau yang biasa disebut dengan router OS. Sebenarnya untuk saat ini router OS itu dibagi ke dalam dua jenis, yaitu router OS yang bisa diinstal di x86 atau hardware fisik ya seperti PC, mini PC, dan dia juga sebenarnya yang juga diinstal pada produk router board. Dan juga ada satu lagi jenisnya yaitu CHR yang biasa diinstal untuk virtualisasi. Nah, saya akan membahas dulu yang pertama yaitu router OS yang biasa diinstal untuk x86 atau yang sudah include di router board. Nah, nanti OS-nya ini dibagi ke dalam beberapa level lisensi. Ya, ada level 0, 1, 3, 4, 5, dan 6. Nah, mungkin untuk level 3, 4, 5, 6 teman-teman sudah sering menemukan itu ada di router board. Karena begitu kita beli router board, nanti di dalamnya sudah ada OS sekaligus lisensinya sudah aktif. Sehingga nanti kita tidak perlu melakukan instalasi lagi OS secara mandiri. Nah, tapi mungkin untuk level 0 sama 1 ini tidak pernah ditemukan di router board. Sehingga sebenarnya level 0 sama 1 ini biasa digunakan kalau misalnya kita pengen tes kinerja dari sebuah hardware. Level 0 sama 1 ini sebenarnya gratis, bisa kita dapatkan secara gratis. Level 0 bisa kita dapatkan caranya dengan install file.iso. Jadi kita bisa download file.iso di mikrotik.com. Kemudian file ISO itu kita install di hardware PC kita. Nah, secara otomatis nanti PC kita sebagai router mikrotik dan dia memiliki lisensi level 0. Nah, lisensi level 0 ini memiliki keterbatasan, yakni dia hanya bisa aktif selama 24 jam. Ya, secara fiturnya tidak ada pembatasan, semua fitur ada, tapi dia hanya bisa aktif selama 24 jam. Nah, kalau misalnya teman-teman masih kurang untuk melakukan pengetesan hardware-nya bisa bekerja dengan baik atau enggak, nanti teman-teman bisa menggunakan lisensi level 1. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah setelah nanti misalnya teman-teman install lisensi level 0, kemudian nanti teman-teman bisa melakukan request lisensi level 1 atau yang biasa disebut dengan demo. Nah, demo ini bisa di request dengan menggunakan akun masing-masing di websitenya mikrotik.com langsung. Nah, bedanya apa? Selain dari cara penggunaannya juga nanti lisensi level 1 ini ada keterbatasan dari segi fitur. Ada beberapa fitur yang tidak ada atau istilahnya tidak disediakan di level 1, yaitu web proxy, kemudian dynamic routing, kemudian untuk wireless juga nanti dia tidak support untuk wireless access point. Nah, jadi memang ada keterbatasannya. Selain itu nanti di lisensi level 1 ini kita hanya bisa membuat beberapa rule, itu kita hanya bisa membuat satu rule saja. Contoh misalnya untuk simple queue.
Nah, di Simple Queue pada lisensi level 1 ini kita hanya bisa membuat satu rule saja. Nanti untuk detailnya teman-teman bisa lihat di tabel yang muncul di sini. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan demo key atau yang biasa disebut dengan level 1? Kita bisa menggunakan akun mikrotik.com untuk bisa melakukan request langsung ke websitenya www.mikrotik.com. Jadi syaratnya Anda harus punya akun dulu. Anda bisa register secara gratis ke www.mikrotik.com. Nah, kalau Anda sudah punya akun di mikrotik.com, nanti bisa langsung melakukan login. Caranya contohnya seperti ini. Jika nanti Anda sudah login, di bagian akun nanti silahkan geser atau lihat di sidebar sebelah kiri, nanti ada menu namanya Make a Demo Key. Yang perlu dipersiapkan adalah setelah melakukan instalasi file.iso mikrotik atau yang sebelumnya level 0 kemudian Anda pengen upgrade ke level 1, maka siapkanlah informasi software ID karena nanti informasi ini yang diperlukan untuk generate license di mikrotik.com. Nah, setelah software ID-nya dicatat atau sudah di copy, nanti kita bisa masuk ke bagian root row as keys. Kemudian kita bisa pilih menu ada Make a Demo Key. Nah, di situ sudah ada keterangan mengenai demo atau lisensi level 1 bahwa dia terdapat beberapa limitasi. Kemudian nanti yang perlu diisikan adalah di bagian software ID. Nah, di sini kita bisa isikan software ID dari sistem Mikrotik yang sudah kita install sebelumnya. Setiap kali kita install Mikrotik, maka nanti kita akan diberikan atau akan ada informasi software ID. Kalau memang nggak muncul, nanti kita bisa lihat di bagian sistem license. Nah, di situ akan terdapat software ID yang sekarang biasanya ada 8 digit. Nah, kalau software ID-nya sudah diisikan, kemudian kita bisa lakukan generate. Nah, pada saat generate nanti kita akan diberikan semacam kayak script. Nah, script ini kita bisa copy, kemudian kita pastekan ke sistem Mikrotik yang sebelumnya sudah running. Pastinya kita bisa masuk pada menu sistem license, di situ ada paste key, atau kita bisa langsung menggunakan command line langsung. Nah, kalau sudah, mungkin untuk yang level 0 Anda sudah sering lihat ya, atau mungkin sudah pernah melakukan instalasi. Tapi mungkin untuk yang level 1 saya akan coba contohkan. Kebetulan saya sudah punya router yang menggunakan lisensi level 1. Level 1 itu memiliki keterbatasan, yakni dia tidak memiliki fitur untuk dynamic routing salah satunya. Jadi kalau misalnya kita masuk ke menu routing, kemudian misalnya di OSPF saya tambahkan instant, kemudian apply, maka nanti akan muncul error karena memang license ini tidak support untuk dynamic routing. Atau misalnya untuk queue ataupun firewall ya. Untuk di level 1 ini di Simple Queue misalnya, apabila sudah ada satu rule queue, jadi itu ada keterbatasan, kita hanya bisa membuat satu rule. Contohnya di sini misalnya saya sudah punya satu rule queue, kemudian misalnya saya tambahkan lagi, asal aja ya, misalnya limit 1, kemudian targetnya adalah IP dari klien. Kalau misalnya saya apply, maka nanti juga akan error karena memang untuk yang level 1 ini dia hanya bisa satu rule queue ya. Nanti detailnya bisa dilihat di tabel yang sebelumnya. Nah, mungkin level 0 sama level 1 ini akan sangat atau tidak pernah ditemukan di router board karena memang biasanya dipakai untuk diinstalasi di PC, terutama kalau misalnya kita pengen melakukan tes kinerja dari PC router yang akan kita bangun. Nah, selanjutnya Mikrotik juga punya level 3. Nah, level 3 ini akan sering ditemui kalau misalnya Anda membeli router board untuk wireless outdoor. Ya, ini kebalikannya dengan level 0 atau level 1. Level 3 ini mungkin juga akan sangat jarang ditemui di X86 karena memang level 3 ini tidak dijual secara bebas. Jadi level 3 ini memang biasanya hanya diinjekkan di router-router wireless Mikrotik. Nah, perbedaannya apa? Bedanya adalah kalau yang level 3 ini nanti juga tidak ada batasan waktu uptime-nya, sama seperti level 1. Berbeda dengan level 0 yang hanya bisa 24 jam. Nah, untuk level 3 ini begitu nanti sudah diinjek,
maka nanti bisa digunakan terus-menerus, artinya mungkin sampai alatnya rusak ya. Nah, kemudian di level 3 ini biasanya karena memang biasa diinjekkan di wireless router boardnya Mikrotik, ada satu keterbatasan atau istilahnya ada limitasi, di mana nanti untuk router board Mikrotik yang menggunakan lisensi level 3, wirelessnya itu tidak bisa digunakan untuk access point. Wirelessnya nanti hanya bisa digunakan sebagai CPE, client, atau mungkin nanti juga bisa digunakan untuk point to point. Nah, kemudian dari segi limitasi koneksi sendiri, untuk apabila kita mengaktifkan hotspot, di mana nanti untuk klien itu kalau mau connect internet harus masukkan username dan password melalui browser. Di level 3 ini juga nanti memiliki limitasi untuk koneksi hotspot yang bisa dihandle, yaitu hanya bisa satu koneksi atau bisa dibilang hanya bisa satu user saja yang aktif secara bersamaan atau aktif dalam satu waktu. Nah, apabila nanti kebutuhan Anda itu lebih besar untuk misalnya wireless access point, kemudian untuk menghandle koneksi hotspot dengan user yang lebih banyak, maka nanti pilihannya kita bisa menggunakan lisensi level 4, 5, ataupun 6. Nah, level 4, 5, dan 6 ini nanti istilahnya dijual bebas. Anda bisa melakukan pembelian, Anda bisa injek di PC Anda. Nah, untuk level 4, 5, dan 6 ini secara fitur semuanya sama. Secara fitur lengkap dari mulai IP address, dynamic routing, static routing, queue, dan segala macam semuanya ada. Ya, semua fitur OS di dalamnya lengkap. Akan tetapi memang di masing-masing level itu ada keterbatasan berapa banyak koneksi yang bisa dihandle. Sebagai contoh misalnya level 4. Level 4 ini secara wireless nanti sudah bisa digunakan untuk access point, di mana nanti bisa digunakan untuk pemancar dan kemudian nanti digunakan untuk menghandle banyak klien. Kemudian untuk service VPN dan hotspot, nanti level 4 ini secara OS-nya bisa menghandle hingga 200 koneksi secara bersamaan, atau bisa dibilang 200 user yang login bareng gitulah. Nah, kemudian level 5 ini untuk hotspot sendiri jika dibandingkan dengan level 4, maka nanti dia bisa menghandle hingga 500 user, dan level 6 itu nanti di atasnya atau bisa dibilang unlimited. Tentu saja ini unlimited dari segi softwarenya. Nanti tinggal kita lihat apakah hardwarenya mampu untuk menghandle user yang sebanyak-banyaknya istilahnya. Tapi kalau secara OS-nya sendiri sudah disediakan untuk bisa menghandle lebih dari 500 atau di sini dibilangnya adalah unlimited. Nah, itu juga berlaku untuk VPN. Yang tadi saya bilang bahwa untuk level 4 bisa 200, level 5 bisa 500, kemudian untuk level 6 di atasnya atau unlimited. Nah, bagaimana kemudian caranya bisa mendapatkan level 4, 5, dan 6? Nanti kita bisa melakukan pemesanan baik melalui mikrotik.com langsung atau bisa juga di citraweb.com. Di citraweb.com juga sudah menyiapkan ada 2 jenis produk kalau misalnya Anda pengen instalasi OS Mikrotik di PC. Kalau misalnya Anda sudah punya harddisk sendiri atau Anda berencana pengen menginstal OS Mikrotik langsung di harddisknya, maka nanti Anda bisa membeli hanya lisensinya saja atau license only. Nanti bisa dilihat di citraweb.com. Nah, yang perlu dipersiapkan apa? Yang perlu dipersiapkan adalah nanti cukup mempersiapkan PC yang sudah diinstal file ISO-nya Mikrotik, istilahnya sudah jalan. Kemudian nanti silahkan copy software ID-nya. Karena begitu nanti Anda melakukan pemesanan lisensi di citraweb.com, maka nanti kita akan tanyakan untuk software ID-nya. Ya, lisensi itu nanti nguncinya di software ID. Nah, supaya nggak ribet, di citraweb.com juga disediakan produk lisensi plus DOM. DOM ini sebenarnya fungsinya sebagai sebuah storage. Ada nanti yang menggunakan interface SATA juga, sehingga nanti bisa dipasang di mainboard yang terbaru. Nah, jadi nanti tinggal melakukan pemesanan untuk yang lisensi plus DOM, kemudian Anda bisa pilih level 4, 5, atau 6 tergantung kebutuhan Anda. Nah, DOM-nya ini bisa langsung dipasangkan di mainboard Anda. Jadi tidak perlu menyiapkan harddisk atau hardware yang terlalu ribet. Nah, itu adalah perbedaan atau jenis-jenis lisensi untuk yang bisa kita install di PC, atau mungkin Anda untuk yang level 4, 5, dan 6 juga sering menemukan di routerboard. Karena apa? Karena kalau misalnya Anda sudah membeli routerboard, itu di dalamnya sudah otomatis ada
license-nya. Jadi Anda tidak perlu melakukan pembelian license secara terpisah. Tapi kalau misalnya Anda pengen memanfaatkan PC di rumah yang mungkin sudah tidak terpakai, Anda pengen gunakan sebagai sebuah router, maka nanti Anda bisa menggunakan pilihan install OS Mikrotik langsung di PC Anda dan injek lisensi di PC tersebut. Nah, kemudian selain lisensi untuk yang x86 atau routerbot, nanti juga Mikrotik menyediakan lisensi khusus untuk CHR atau Cloud Hosted Router, di mana CHR ini khusus atau disediakan khusus untuk virtual environment. Jadi kalau misalnya Anda pengen menginstal Mikrotik di virtual seperti misalnya VirtualBox atau mungkin VMware atau mungkin Proxmox, nah nanti Anda bisa menggunakan lisensi yang memang disediakan khusus untuk kebutuhan tersebut. Namanya adalah CHR atau Cloud Hosted Router. Nah, untuk CHR sendiri nanti jenis lisensinya berbeda. Secara fiturnya semuanya ada, kemudian di situ tidak ada pembatasan kemampuan handle koneksi. Jadi bisa kita bayangkan ini hampir mirip dengan lisensi level 6 di jenis atau model level lisensi untuk x86. Nah, tapi untuk CHR ini nanti dia memiliki limitasi dari segi kecepatan interface-nya. Jadi kalau misalnya untuk yang fisik kita tergantung Ethernetnya bisa mungkin fast Ethernet atau gigabit Ethernet. Nah, nanti untuk yang CHR ini nanti dia punya 4 license. Ada yang free. Yang free ini nanti dia akan dibatasi maksimal kecepatan interface-nya hanya 1 megabit per second. Kemudian Anda bisa pilih yang P1. P1 itu memiliki kecepatan 1 gigabit per second. Kemudian P10 bisa 10 gigabit. Kemudian ada P Unlimited. Nah, sedikit berbeda dengan level lisensi yang digunakan untuk x86. Untuk yang CHR ini nanti lisensinya bisa Anda dapatkan langsung di mikrotik.com. Karena apa? Karena sistem lisensinya ini agak unik, dimana nanti dia tidak terikat dengan software ID per hardware-nya, tapi nanti untuk bisa masuk ke sistem license-nya Anda bisa menggunakan akun Anda di mikrotik.com. Jadi nanti kalau misalnya Anda masuk ke sistem license, itu nanti kita diminta untuk login dengan akun mikrotik.com yang sudah kita miliki. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan lisensi CHR ini? Yang pertama yang perlu dipersiapkan adalah silakan bisa install dulu untuk CHR-nya. Nanti kita bisa download di mikrotik.com. Di situ sudah disediakan ada file untuk CHR-nya, ada yang bentuknya VDI, jadi nanti bisa langsung digunakan di VirtualBox misalnya. Nah, untuk detailnya nanti teman-teman bisa lihat di artikel kami, nanti bisa dilihat di link di description. Kami sudah pernah membahas bagaimana cara untuk instalasi CHR. Nah, untuk license-nya sendiri adalah setelah nanti CHR-nya diinstal, maka nanti kita bisa masuk ke menu sistem license. Kebetulan saya sudah punya untuk CHR-nya. Saya akan tunjukkan. Nah, sebagai contoh di sini saya sudah punya sebuah router CHR atau untuk virtualisasi yang sudah saya install. Nah, kita bisa masuk di menu sistem license, maka nanti di awalnya levelnya adalah free. Jadi untuk saat ini kalau misalnya Anda coba bandwidth test, mungkin dari mesin B-test ke CHR-nya mungkin bisa ya lebih dari 1 Mbps. Tapi kalau misalnya Anda coba dari mesin CHR keluar, itu maksimalnya hanya 1 megabit per second. Tentu saja kalau misalnya kita akan gunakan di network realnya tidak akan bisa maksimal. Nah, untuk itu nanti kita bisa melakukan instalasi untuk lisensi CHR dengan limitasi kecepatan yang lebih tinggi. Misalnya saya akan gunakan untuk P1. Nah, caranya adalah nanti kita bisa masuk di sini di sistem license, kita bisa masuk atau klik tombol renew license. Nanti di situ kita diminta untuk masuk menggunakan akun mikrotik.com. Contohnya saya sudah punya akun. Saya akan coba untuk level P1. Nah, sebenarnya setiap level itu nanti kita diberikan untuk trial sebenarnya. Nih, contohnya di sini ada trial selama 2 bulan. Jadi expirednya itu nanti di tanggal ini. Kemudian kita juga diberikan untuk bisa deadline-nya di 1 bulan berikutnya. Jadi totalnya adalah 60 hari atau 2 bulan. Setelah 2 bulan kalau misalnya istilahnya tidak di upgrade ke license yang berbayar, maka nanti di sini
CHR-nya tidak akan bisa upgrade OS dan sebagainya. Nah, untuk melakukan pemesanan, karena di sini sudah terkait dengan akun mikrotik.com kita, maka kita bisa login ke akun mikrotik.com tersebut. Nah, kalau kita lihat, nanti kita bisa masuk di akun, kemudian kita geser, kita masuk ke sidebar sebelah kiri, di situ ada all CHR key. Nah, yang tadi saya barusan generate adalah yang sistem ID-nya ini. Memang agak berbeda, bukan software ID, tapi di sini disebutnya adalah sistem ID. Kemudian ada expirednya juga di sini dengan level P1. Nah, kalau misalnya Anda yakin atau setuju untuk melakukan upgrade ke lisensi yang berbayar, nanti kita bisa klik di sini di action. Kemudian nanti kita bisa select level, misalnya P1 gitu ya. Kemudian kita bisa upgrade. Nah, untuk pembayarannya sendiri nanti kalau di mikrotik.com langsung bisa menggunakan kartu kredit, atau kalau misalnya Anda sudah punya lisensi sebelumnya, atau di sini istilahnya adalah prepaid. Biasanya kalau kita mengikuti training mikrotik, nanti kita juga akan diberikan istilahnya kayak bonus ya untuk lisensi level 4. Level 4 ini kalau di CHR kita bisa gunakan setara dengan P1. Nah, kalau misalnya Anda sudah punya, maka kita bisa juga membayar, atau istilahnya itu check out-nya, proses pembayarannya itu bisa menggunakan prepaid key dengan tombol yang di sini. Itu tadi teman-teman pembahasan saya mengenai perbedaan lisensi level di mikrotik OS. Jadi sebenarnya selain kita bisa menggunakan jenis produk router mikrotik yang biasa kita beli langsung hardware-nya, kita juga bisa memanfaatkan PC-PC atau istilahnya mungkin server yang sudah tidak digunakan di kantor kita gitu ya. Jadi daripada tidak dipakai, kita bisa manfaatkan untuk menjadi router. Caranya gimana? Caranya bisa diinstal mikrotik, kemudian kita bisa inject license-nya. Atau misalnya Anda pengen menggunakan sistem virtual, bisa mungkin untuk kebutuhan misalnya pembelajaran dan sebagainya, atau bahkan digunakan juga untuk handle jaringan yang real, maka nanti kita juga bisa menggunakan lisensi yang CHR. Nah, jadi selain routerbot kita bisa menggunakan hardware sendiri, bisa juga nanti kita bisa menggunakan jenis mikrotik yang virtual. Nah, sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, kemudian tekan tombol lonceng. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung komen di bawah. Jangan lupa juga share agar nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman pengguna mikrotik yang lainnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.